firman Tuhan katakan begini. Kenapa orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma? Saudara, pohon korma itu tidak tumbuh sembarang. Saudara, memang ada orang pernah tanam pohon korma. Ya. Memang tumbuh, saudara, pohon korma itu tumbuh di Indonesia. Tapi nggak ada buahnya. Ya. Kenapa, saudara? Karena firman Allah sudah katakan, pohon korma itu tidak tumbuh sembarangan. Dia cuma tumbuh di Israel, khususnya di padang gurun. Saudara tahu padang gurun itu padang yang tandus, ya kan Bu? Padang gurun itu, saudara, padang yang susah air, mengalami kekeringan. Tapi kenapa kok pohon korma itu tumbuh di sana? Sedangkan tanaman kalau tanpa air mana bisa tumbuh? Itulah kelebihan pohon korma. Amin. Ya. Saudara, saya mau kasih tahu ya, kelebihan daripada pohon korma. Pohon korma ini, saudara, memiliki akar yang elastis. Kalau kita mau tanam pohon korma, dia harus ditekan dengan batu, ya. Dia ditekan dengan batu dulu begini, baru dia bisa bertumbuh ke atas. Kenapa, saudara, dia harus ditekan dengan batu? Karena apa? Supaya dia akar itu merembes ke dalam mencari air. Jadi dia punya akar yang sangat dalam. Dia bisa berapa puluh meter, saudara, dia bisa tembus. Itulah kelebihan daripada pohon korma. Nah, saudara, kalau datang badai, angin badai, ya, pohon korma apa dia begini, merunduk. Luar biasa, ya, saudara. Makanya Alkitab katakan, kenapa orang benar itu diumpamakan seperti pohon korma? Karena apa, saudara? Orang benar itu kalau datang masalah, kalau datang problema, saudara, dia tetap kuat, dia tetap tegar. Dia datang menyembah Tuhan seperti pohon korma. Karena apa? Kita sudah memiliki akar yang kuat, itulah firman Allah. Amin. Amin. Karena hanya firman Allah lah membuat iman kita bertumbuh kuat. Coba, saudara, kalau hati kita ini tidak pernah diisi dengan firman, mana bisa kita bertumbuh? Nggak bakal kita bertumbuh. Tetapi ketika firman itu terus menerus kita dengar, kita taruh dan simpan di hati, badai boleh datang, tetapi karena kita sudah tahu firman, kita datang menyembah Tuhan. Amin. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pertolongan. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Coba kalau saudara ada masalah, saudara ceritakan ke si A. Masalah A dari A, B, C sampai Z. Iya kan? Kita salah pengaduan kita. Seharusnya mengadu kepada yang di atas. Belajar, saudara, ya. Kalau kita punya masalah, belajarlah mengadu kepada Tuhan. Jangan kita ngadu ke manusia. Habis kita ngadu, dia begini, dia masalah begini. Jadi panjang sekali ceritanya, akhirnya jadi gosip masalah kita ke orang lain. Haleluya. Belajar ngadu sama Tuhan. Haleluya. Ya, itulah pohon korma, saudara. Kalau datang angin badai, aduh, dia merunduk begini. Dan dia memiliki akar yang sangat dalam. Artinya, kalau akar kita sudah kuat, saudara, kita nggak mudah goyah. Ya, orang mau fitnah kita, orang mau hianati kita, orang mau kecewakan kita, orang mau perlakukan kita tidak adil, karena kita punya Tuhan. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Amin. Karena apa? Bersama Tuhan, kata Alkitab, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Untuk itu mari, saudara, firman Tuhan katakan, ya, orang benar itu bertunas di pelataran rumah Allah. Artinya, saudara, kita ini bisa bertunas kalau kita datang setia di rumah Allah. Iya kan?
ini kan bisa berbuah ya toh. Kalau kita banyak dengar firman di rumah Allah. Iya toh. Baru kita berbuah-buah banyak saudara. Aduh, kita memenangkan banyak jiwa. Coba kalau kita saudara nggak pernah dengar firman, mana kita iman mau bertumbuh, mana kita bisa berbuah. Dan firman Tuhan katakan jelas saudara ya. Sampai kita masa tua saudara, dia bilang kita akan menjadi gemuk dan segar. Luar biasa. Tuhan akan pelihara kita sampai kita masa tua. Kalau akar kita kuat. Ya. So pernah makan? Rasanya apa, Ma? Manis sekali kan? Itulah. Saudara, buah korma itu ya menggambarkan firman Allah. Amin. Rasanya manis. Ketika kita memakan itu saudara, maka itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman dan berbuah-buah banyak supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Untuk itu mari saudara tetap setialah kepada Tuhan. Ya, sekarang sudah ada mobil, mari kita manfaatkan mobil itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan